Tabea, selamat siang. Apa kabar sobat hebat? Jumpa lagi kita pada Hotcast. Huk Bacerita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Kali ini kita kedatangan tamu pimpinan organisasi bantuan hukum Bintang Keadilan Kartika. Iya, Bintang Keadilan Kartika. Ibu Dety Lera, Sarjana Hukum. Nah, pembicaraan kita terkait pada siang hari ini yaitu organisasi bantuan hukum. Bagaimanakah Bintang Kartika ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat? Ini bagaimana penerapannya? Apakah masyarakat ini menerima bantuan hukum secara gratis? Bagaimana prosedurnya? Bagaimana tata caranya? Memang sekarang artinya ini melalui pengacara atau tidak ya Ibu? Iya. Jadi lembaga bantuan hukum ya, bantuan hukum cuma-cuma. Nah, kami itu lembaga bantuan hukum Bintang Keadilan Kartika tentu ada di bawah Kemenkumham, OBH yang terakreditasi Kemenkumham. OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Baik. Kalau bicara tentang organisasi bantuan hukum, pasti kita akan merujuk pada pendampingan atau bantuan hukum bagi orang yang berhadapan dengan hukum. Kalau bicara hukum, pasti itu orang agak ngeri-ngeri ya. Ibu bisa terkait dengan pendampingan. Pendampingan ini di mana adanya pendampingan dari organisasi manusia? Apakah nanti di saat pengadilan? Apakah di saat di kejaksaan? Ataukah di saat di kepolisian? Jawabannya itu semua. Jawabannya itu semua. Tapi prosesnya kira-kira seperti apa Ibu? Jadi begini, saya menjelaskan dulu bahwa organisasi bantuan hukum ini punya dua kegiatan besar, yakni litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses itu ya yang dibilang tadi. Litigasi itu terbagi dua lagi, dari penyidikan dan ke persidangan. Litigasi juga dia bisa ke perdata, pidana, tata usaha negara. Itu mencakup itu semua dan pada semua tingkat pengadilan. Tingkat pertama di pengadilan negeri, banding dan kasasi. Itu semua adalah masyarakat itu bisa dapat bantuan hukum itu secara gratis pada semua tingkatan itu. Non litigasi itu seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi, drafting, bagaimana membuat surat permohonan atau bagaimana membuat gugatan yang benar. Itu masuk dalam bantuan hukum juga. Nah, begitu banyak ya litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi pasti dimulai pada saat orang-orang dipanggil, panggilan polisi. Biasa orang sudah mulai bingung nih cari pengacara. Bagaimana kalau pengacaranya bayar dan orang itu tidak mampu? Gratis itu pada semua tahapan, tapi ada tapinya nih, syarat ketentuan berlaku. Kalau di pidana itu kan gratis, kami mendampingi. Tapi kalau di perdata gratis ke jasanya kami. Tapi biaya gugatan atau permohonan, daftar kuasa, banding kasasi itu kan kalau di perdata tetap harus dibayar, kecuali dia bermohon ke pengadilan. Ada PNBP-nya, istilahnya ada PNBP-nya. Iya. Biaya resminya harus dibayar. Tapi kalau ke jasanya kami itu yang gratis gitu. Tapi kalau di pidana, orang yang berhadapan dengan hukum dia gratis, asal dia memiliki pertama kartu penduduk. Bisa domisili atau SIM. Biasa kalau orang sudah ditahan tuh berkasnya hilang-hilang kan. Itu bisa juga ada domisili atau SIM. Kedua, dia punya keterangan kurang mampu. Keterangan itu dari mana? Keterangan itu bisa dari kelurahan. Bisa juga ada KIS
KIS. kartu orang miskin. Yang sekarang diterbitkan oleh Jokowi. Iya. Ya. Juga kalau dia ditahan itu bisa diterbitkan oleh polisi setempat, penyidik atau rutan. Itu ada, bisa dibuatkan di situ. Artinya akses untuk mendapatkan bantuan hukum ini tidak dipersulit dengan birokrasi yang berlebihan. Tapi tentunya harus ada syaratnya. Jangan fiktif kan? Betul. Tidak bisa tuh kami melayani terus tidak ada dokumen pendukung. Itu fiktif nanti toh, itu tidak bisa, tidak dipertanggungjawabkan, kami pasti tidak bisa. Kalau dia punya masalah, orang yang berhadapan dengan hukum dipanggil, dia bisa langsung menghubungi kami. Pada waktu itu bisa dia atau keluarganya. Kami akan memberi dia permohonan. Form ya. Yang akan kami. Form itu dari ibu ya, sebenarnya dari OBH-nya. Syaratnya harus dari mereka. Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat ya, namanya juga masyarakat miskin ya. Ya betul. Jadi mereka banyak yang tahu. harus dituntun gitu. Pada prakteknya kami yang menyediakan form itu dan mereka mengisinya, tanda tulis tangan, tanda tangan, dan itu kami kumpulkan. Setelah itu kami akan membuat surat kuasa. Surat kuasa. Setelah itu kami akan pendampingan dalam proses penyidikan. Jadi kami lihat perkara ini apakah ada yang aneh atau dia memenuhi. Banyak orang kalau berhadapan dengan hukum bawaannya bingung pertama. Jadi waktu bingung ya banyak chaosnya gitu. Sementara pemahaman yang benar akan membuat kita tahu langkah apa yang harus diambil. Seperti kalau orang itu paling banyak kalau sulut saat ini itu narkoba ya, banyak sekali. Bahwa syarat mendapatkan bantuan hukum gratis cuma-cuma tuh cuma satu, dia punya keterangan kurang mampu. Dia harus ada keterangan kurang mampu dulu. Jadi keterangan kurang mampu ini diberi paling baik oleh pemerintah setempat. Kadang banyak polemik juga seperti itu di masyarakat. Cuma istilah orang kalau bapak ke rutan, orang masuk di sini tuh orangnya miskin gitu. Orang tuh kadang dia punya rumah, atau punya motor, rumah kredit, auto kredit, motor kredit gitu. Sisa gaji itu berapa? Tapi kami biasanya kalau ada auto atau rumah besar, ya dia tidak berhak mendapatkan layanan toh. Tapi pemerintah setempat sebenarnya pala fungsi pala lurah yang mengeluarkan keterangan kurang mampu, pertanggungjawabannya ke mereka gitu. Kalau mereka orang yang datang ini kurang mampu atau mampu, yang tahu gitu. Jadi dari pemerintah setempat. Jangan sampai Anda sebagai pemberi bantuan hukum itu dalam tanda kutip ada hal-hal yang iya kan? Iya. Banyak juga yang seperti itu. Seperti gini, kalau kita sidang tipikor, ada saya pernah sidang tipikor gitu. Pada waktu sidang dia ya sudah, kalau PNS pasti sudah dipecat ya. Kalau terkait tipikor dia sudah bilang, Bu kita juga kurang mampu nih gitu. Tapi itu ya kalau di lapangan pada hakikatnya walaupun kami pendampingan banyak juga berkas ini kenyataannya yang tidak bisa di-reimburse karena setelah diteliti itu tidak memenuhi. Jadi artinya Anda juga sebagai organisasi bantuan hukum itu tidak serta-merta memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang setelah diverifikasi tidak sesuai. Orang yang berhadapan dengan hukum, entah perdata atau pidana, dia yang pasti harus datang ke kantor kami. Tetapi banyak kan kalau mau cari kantor agak jauh gitu. Kami pun aktif dalam memberi kegiatan non-litigasi seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kami itu aktif memberi bantuan hukum kepada masyarakat mulai dari sekolah-sekolah. Kami penyuluhan hukum, fakultas. Kami juga memberi bantuan hukum
gereja, pemuda masjid, kami juga memberi bantuan hukum di desa ya, di desa, kelurahan, rutan, sehingga mereka bisa tahu bahwa masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan bantuan hukum. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi seperti kalau penyuluhan kan kami pasti sosialisasinya tentang tanah atau tentang perlindungan anak, begitu hal-hal yang umum. Tapi setelah itu kami akan membagikan alamat kantor dan nomor kontak, sehingga kalau ada yang memerlukan bantuan hukum dan memenuhi standar, biasa mereka sudah tahu kalau mereka harus memfotokopi identitas diri dan keterangan kurang mampu. Kalau itu sudah terpenuhi, maka kami akan sangat bersedia untuk membantu. Ada tidak yang pernah ditolak terkait dengan itu? Ada pasti. Dengan catatan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Walaupun dia membawa keterangan kurang mampu, tapi waktu dia datang dengan mobil setelah diverifikasi tidak memenuhi. Karena sekali lagi pekerjaan kami itu dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu ada panitia yang akan turun kan untuk menverifikasi lagi datanya. Kalau orangnya ditahan, dia akan datang ke rutan. Kalau orangnya sudah bebas, ada data yang sudah bebas, mereka akan datang ke rumah, bertemu dengan hukum tua setempat, lurah setempat, pala tempat, kepala jaga, baweteng gitu. Jadi akan ada verifikasi di masyarakat. Kalau sampai kami memberi bantuan hukum pada orang yang tidak tepat sasaran, kami bisa dapat teguran. Itu pun harus dipahami. Di situ kita bisa lihat kan, kalau dia misalnya pekerjaannya pendidikannya sarjana, berarti dia tidak tergolong masyarakat kurang mampu gitu kan. Jadi ada banyak tapi yang ada ini kan kita lembaga bantuan hukum ini sifatnya sosial juga. Jadi ada seperti kasus dia betul-betul punya rumah atau punya mobil, tapi rumahnya sudah mau sita ternyata, mobilnya sudah mau ditarik karena tidak mampu bayar lagi. Penampakannya bisa tidak mampu, tapi kenyataannya mampu, tapi kenyataannya dia tidak mampu. Walaupun kadang itu perkara ditolak waktu kami reimburse di Kemenkumham, tapi kami tetap mendampinginya sebagai pro bono. Ada banyak. Jadi berkas di kantor kami tuh setahun dia banyak sekali pro bono. Karena dia tidak masuk dalam kualifikasi kurang mampu, tetapi dia bisa bingung dalam soal pendampingan hukum gitu, menghadapi masalah hukum gitu. Nah, ini Bu, bagaimana terkait dengan proses pendampingan hukumnya? Iya. Ini alurnya dari mana untuk mengajukan proses bantuan hukum kepada organisasi bantuan hukum? Apakah nanti di saat sudah pengadilan atau masih di saat pemeriksaan kepolisian atau gimana? Seperti saya jelaskan tadi bahwa pada semua tatanan kami memberi bantuan. Pada semua tatanan. Iya. Oke. Orang waktu dipanggil polisi, panggilan apapun, kami bersedia untuk mendampingi. Dari sejak penyidikan, bagaimana apakah perkara ini sah tidak penahanan, penyitaan, sah tidaknya penyidikan dan penyelidikan itu kami akan sudah bisa didampingi. Tapi paling banyak waktu sudah jadi tersangka. Saya potong sebentar. Tetapi apakah itu di saat ini masih di tahap kepolisian berarti? Masih tahap kepolisian. Nah, apakah itu memang sudah menjadi wewenang sebagai organisasi bantuan hukum untuk mendampingi? Iya, penyidikan dan dari tahap penyidikan itu sudah kalau mereka membutuhkan bantuan hukum itu sudah bisa kami dampingi dari waktu penyidikan. Dia kalau penyidikan berarti dia sebagai terlapor kan, itu sudah bisa kami dampingi. Waktu dia bisa menunjukkan surat panggilan, polisi itu bisa kami dampingi. Dari OBH mengklarifikasi tidak terkait dengan permasalahan yang beliau hadapi? Iya. Kalau dia sebagai terlapor, ada panggilan di dalam surat itu kan terlihat dia pasal apa yang dipersangkakan. Nah, dilaporkan itu pasal apa, melanggar pasal apa. Kami kami akan berbicara dengan dia dan keluarganya.
apa betul persoalannya seperti itu. Setelah itu kami akan melengkapi data-data kan, misalnya kalau dia bilang itu tidak betul kejadian begitu, pasti mesti ada data pendukung. Pasti mesti ada data pendukung. Bahkan kami sering turun di lapangan dengan tim supaya saling melihat mana kekurangannya, apakah dia berbicara jujur atau tidak jujur. Dikonfirmasi. Karena sudah gratis terus dibohongi juga tidak enak rasanya pasti. Pertanggungjawaban ke negara. Iya. Jadi kami juga pasti seperti itu. Nah, setelah itu kami akan mendampingi proses pemeriksaan BAP gitu. Nah, proses pemeriksaan di polisi. Baik pagi, siang, bahkan ada yang dari siang sampai pagi lagi. Ada yang seperti itu. Kami mendampingi naik kapal ke pulau atau kami pasti mendampingi. Karena tetapi pada prinsipnya bahwa organisasi bantuan ibu yang ibu ampu itu melayani pasti semua. Melayani semua, tetapi tetap ada koridornya, mana yang bisa diampu, mana yang tidak. Mana yang jadi yang di reimburse, mana yang pro bono. Nah, bagaimana kiat-kiat tentunya dari ibu untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jasa layanan yang ibu berikan dalam hal ini? Saya banyak, makanya kepercayaan masyarakat tuh penting bagi kami. Walaupun mereka, saya selalu ulang-ulang, walaupun mereka membayari kami dengan keterangan kurang mampu, mereka tetap klien kami, dan klien untuk pengacara tetap adalah bosnya gitu. Jadi saya selalu mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat. Asas manfaat, baik. Asas manfaat bagi masyarakat. Jadi seperti kalau kasusnya hutang piutang, saya menjelaskan bahwa paling banyak ya orang tidak, kalau sudah gengsi itu pikiran hilang gitu. Pikiran hilang. Jadi pada waktu mereka tenang, kita harus menjelaskan bahwa sebenarnya kalau hutang piutang, kuasa pidana itu mendampingi. Kalau kuasa perdata itu mewakili. Jadi Bapak tetap tidak bisa bekerja dengan betul. Bapak harus tetap datang, menghadap, saya mendampingi. Kecuali Bapak punya keterangan sakit. Jadi saya bisa bawa itu, tapi saya tidak bisa mewakili Bapak memberi keterangan. Harus Bapak langsung atau harus Ibu langsung. Maka saya, kalau misalnya itu bisa terjadi perdamaian, memberi pemahaman hukum yang baik, itu yang tepat. Kita bahkan memediasi untuk terjadi perdamaian. Itu juga kami sangat upayakan. Dalam kasus perdata ada banyak juga perceraian yang tidak jadi bercerai. Kami juga banyak memberi pemahaman. Mediasi. Misalnya kalau bapaknya sebagai tergugat marah-marah, oh dia menggugat. Saya bilang kalau Bapak ingin mempertahankan rumah tangga, Bapak mesti berusaha. Oh kita tidak bisa berusaha, dia aja yang berusaha. Ya dia sudah siap bercerai. Untuk seperti itu harus ada komunikasi dan memberi pemahaman apa yang plus minus, langkah apa yang baik, plus minus, untung rugi secara jelas. Saya pikir dalam perkara seperti itu, organisasi bantuan hukum seperti kami, OBH, Lembaga Bintang Keadilan Kartika, paling bisa dipercaya karena kan kami prodeo kan. Kami tidak bayar kan, jadi pasti tidak ada motivasi aneh-aneh. Makin cepat selesai, kami masih bisa untuk mendampingi masyarakat yang lain dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga kami pun akan naik gitu. Dan itu juga yang paling pertama, bahwa masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan baik. Ya karena kami lembaga bantuan hukum, pasti masyarakat klien kami tidak mampu ya. Jadi kami sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya memberi bantuan hukum yang optimal sesuai dengan aturan. Ada beberapa organisasi bantuan hukum juga itu memanfaatkan terkait dengan pemberian bantuan hukum ini. Iya kan? So tahu orang dikasih dana oleh negara. Tetapi ada juga orang mau minta juga kepada masyarakat. Nah itu, bagaimana kira-kira tanggapan Ibu? Kalau dari kami, kalau dana itu misalnya ya untuk gugatan, untuk perdata, pasti tidak semuanya via gratis gitu.
Karena seperti Perdata gitu, banyak juga orang yang datang gitu bilang, oh ini semestinya gratis gitu. Apakah sampai kasasi itu gratis gitu? Tapi saya perlu jelaskan juga bahwa kami biasanya gratisnya cuma fee. Tapi untuk biaya gugatan, daftar gugatan, sidang lokasi, daftar kuasa gitu kan, ambil salinan putusan, sama banding kasasi itu ada biaya resminya. Kadang itu yang masyarakat tidak tahu dan jadi simpang siur dalam masyarakat. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa bantuan organisasi bantuan hukum yang sudah di Sulawesi Utara. Bagaimanakah peran aktif dari organisasi bantuan hukum yang Ibu ampu sekarang? Iya. Di Sulut tuh ada 9 OBH Ya. yang terakreditasi. Tahun 2021, 2022 sampai 24 ada 9 OBH Oh, terakreditasi. 9, ya. 1 OBH B, yang lain C gitu. Ya. Dan semua OBH ini pasti bahu-membahu bekerja sama untuk masyarakat kurang mampu. 9 OBH ini seharusnya disambut dengan baik oleh masyarakat. Karena makin banyak organisasi bantuan hukum di tengah masyarakat, maka akses bantuan hukum gratis makin banyak di tengah masyarakat. Jasa pengacara yang bisa didapat dengan baik dan cuma-cuma makin banyak di masyarakat. Kita juga sangat berharap 9 OBH ini akan lebih bagus kualitasnya agar masyarakat tidak lagi dirugikan. Itu sih dari saya. Oke. Ya, jadi demikian Sobat Hebat, informasi dan hook cerita kita dengan organisasi bantuan hukum Bintang Keadilan Kartika. Semoga tentunya Sobat Hukum bisa memanfaatkan organisasi bantuan hukum tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu. Demikian Sobat Hebat, terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Ibu Deti Lera SH selaku Ketua Bintang Keadilan Kartika Sulawesi Utara untuk tentunya bisa menggunakan jasa dari organisasi bantuan hukum ini terkait dengan permasalahan hukum yang Anda hadapi. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Tabea. Selamat sore.